bahwa Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum. Bahwa untuk selanjutnya, kami tidak akan menanggapi eksepsi dari saudara penasihat hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar di luar materi eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 270-M1.10-10-2025 tanggal 8 Oktober 2025, penuntut umum menyimpulkan materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa adalah: 1. Keberatan atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan. Tanggapan kami penuntut umum bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, tersangka Muhammad Amar Akbar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 4.00 WIB dan berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka Muhammad Amar Akbar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB dalam berkas perkara tersangka Muhammad Akbar telah didampingi oleh penasihat hukum atas nama Pimpin Sarjana Hukum Magister Hukum berdasarkan surat penunjukan penasihat hukum nomor B/196/1 Romawi /2025/Sek.CP tertanggal 3 Januari 2025 dari Kepala Kepolisian Sektor Cempaka Putih. 2. Bahwa surat dakwaan tidak cermat dan kabur atau obskur legal. Dasar hukum bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dijelaskan dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, ketidakjelasan waktu dan tempat kejadian, bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6, kerancuan antara dakwaan primer dan subsidiar pada halaman 9 sampai dengan halaman 11. Tanggapan kami penuntut umum bahwa mengenai keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut hemat kami, saudara penasihat hukum tidak cermat dalam membaca surat dakwaan kami karena surat dakwaan kami nomor register perkara PDM 270-M.1.10-10-2025 tanggal 8 Oktober 2025 terhadap terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP junto pasal 143 ayat 3 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut. Cermat, penuntut umum telah teliti dalam membuat surat dakwaan tersebut. Semua syarat-syarat formil telah dipenuhi, begitu juga syarat material. Kalau diuraikan secara dengan ketentuan pidana yang terkait, tidak ada yang menyimpang dan tidak ada yang kurang maupun keliru. Jelas, penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara jelas, sistematis dan dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dimengerti supaya terdakwa yang mendengar membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran dengan jelas tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan serta apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Lengkap, penuntut umum juga telah menguraikan yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dan uraian dari penasihat hukum terdakwa mengenai fakta-fakta terkait perbuatan masing-masing terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan materi pokok perkara yang seharusnya dikemukakan nanti dalam tahap pembuktian, dan hal tersebut akan kami buktikan dalam proses sidang pembuktian, sehingga menurut kami dalil tim penasihat hukum terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada. Bahwa perlu kami tambahkan di sini, untuk menyusun surat dakwaan, dasar atau acuan kami adalah berkas perkara nomor BP-07-6 Romawi A-03-2025-Sek.CP tertanggal 26 Juni 2025 atas nama tersangka Asep bin Sadikin dan kawan-kawan, bukan berdasarkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan berdasarkan pasal